Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Zuliana dengan NIM 19202022122, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Seperti pada judul awal, saya di sini akan menjelaskan mengenai wudhu. Pengertian wudhu. Wudhu secara bahasa berarti husnu atau keindahan dan nadhofa atau kebersihan. Wudhu menurut pengertian istilah dalam syariat, wudhu adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Adapun dalil tentang keharusan berwudhu ialah di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah, surat kelima ayat ke-6. Selanjutnya, syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu terbagi menjadi 5. Yang pertama, Islam. Yang kedua, sudah baligh. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air yang suci dan dapat dipakai mensucikan atau air mutlak. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Baiklah, selanjutnya ada fardu atau rukun wudhu. Rukun wudhu terbagi menjadi 6. Yang pertama, niat ketika membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala bagian atas sampai dagu dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Dan yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap sebagian kepala atau rambut kepala. Kelima, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib atau muwalah atau sesuai dengan urutan di atas, tidak boleh diacak. Lalu selanjutnya ada sunnah wudhu. Terdapat 12 sunnah dalam berwudhu. Yang pertama, membaca bismillah ketika hendak memulai wudhu. Yang kedua, mendahulukan membasuh bagian anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga, mencuci telapak tangan sampai pergelangan. Yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, membasuh lubang hidung dengan cara memasukkan atau menghirup air ke hidung kemudian dibuang lagi. Yang keenam, mengusap seluruh rambut kepala. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga, baik bagian luar maupun bagian dalam. Yang kedelapan, menyilang-nyilangi jari tangan dan kaki. Yang kesembilan, menggosok anggota wudhu agar lebih bersih. Yang ke-10, membasuh setiap anggota sebanyak 3 kali. Yang ke-11, tidak mengeringkan bekas basuhan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12, membaca doa sesudah wudhu. Lalu selanjutnya adapun hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau penis dan vagina, dan dubur atau anus, atau salah satu dari keduanya, baik berupa kotoran, air kencing, angin, air mani, atau yang lainnya. Yang kedua, tidur, kecuali apabila tidurnya dengan duduk dan masih dalam keadaan semula, atau tidak berubah kedudukannya. Yang ketiga, hilang akal, seperti gila, pingsan, ataupun mabuk. Yang keempat, menyentuh kemaluan kubul dan dubur dengan telapak tangan secara langsung tanpa adanya penghalang seperti kain dan lain-lain, baik milik sendiri maupun milik orang lain, baik dewasa maupun anak-anak. Yang kelima, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan dengan beberapa syarat. Sampailah pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai tata cara dalam berwudu. Dari beberapa hadis Nabi SAW dapat kita simpulkan tata cara berwudu. Yang pertama, berniat wudu dalam hati untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, mengucapkan basmalah, bacaan bismillah. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, mengambil air dengan tangan kanan, kemudian memasukkannya ke dalam mulut dan hidung untuk berkumur-kumur, dan memasukkan air ke dalam hidung, lalu mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh seluruh wajah dan menyela-nyela jenggot sebanyak 3 kali. Yang keenam,
Membasuh tangan kanan hingga siku bersamaan dengan menyela-nyelai jemari sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan yang kiri. Yang ketujuh, menyapu seluruh kepala dengan cara mengusap dari depan ditarik ke belakang, lalu ditarik lagi ke depan, dilakukan sebanyak 1 kali, dilanjutkan menyapu bagian luar dan dalam telinga sebanyak 1 kali. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, membasuh kaki kanan hingga mata kaki bersamaan dengan menyela-nyelai jemari sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.